Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan inspiratif, jumpa lagi dengan Amiruddin Majid Serambut Putih Official. Kali ini kita akan share informasi berkaitan dengan tahapan dan mekanisme penyusunan dokumen RKPDS tahun 2023. Untuk part 2 ini konsen pada penyusunan rancangan RKPDS. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita masuk di materi inti, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan untuk mendapatkan dokumen pendukung berkaitan dengan penjelasan part 2 ini, kawan-kawan bisa membuka deskripsi di video ini. Baiklah teman-teman inspiratif, kita akan coba lihat untuk regulasi pendukung berkaitan dengan ancar-ancar prioritas dana desa tahun 2023. Yang pertama adalah Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 terkait dengan percepatan penurunan stunting. Kemudian yang kedua Inspres nomor 4 tahun 2022 berkaitan dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan Permendes 21 selanjutnya keputusan Menteri berkaitan dengan lokus kemiskinan ekstrim. Berkaitan dengan beberapa regulasi tersebut, kita bisa memprediksi untuk ancar-ancar kegiatan dana desa tahun 2023. Yang pertama adalah stunting, kemudian yang kedua adalah pemutakhiran data SDGs, yang ketiga alokasi terkait dengan BLTDD, kemudian yang keempat adalah pengembangan BUMDes maupun BUMDes bersama. Ini berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal dan pembentukan atau pengembangan aset desa berpotensi PAD. Selanjutnya adalah PKTD-DD, dan yang terakhir isu yang berkembang di Silatnas Abdesi di Jakarta, ada usulan berkaitan dengan BOP pemerintah desa. Baiklah kawan-kawan inspiratif, kita masuk pada mekanisme penyusunan rancangan RKP. Untuk mekanisme ini, bahan yang menjadi materi untuk dijadikan masukan bagi teman-teman tim penyusun, yang pertama, kawan-kawan tim penyusun mencermati program dan pagu indikatif kabupaten. Kenapa ini penting? Untuk menghindari tumpang tindih kegiatan. Dan yang kedua, untuk mensinkronkan apa yang sudah dilakukan oleh kabupaten dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Semisal, ada program kabupaten telah menganggarkan di tahun 2023 pembangunan JUT. Maka untuk mensupport kegiatan JUT tersebut, maka diharapkan pemerintah desa mendukung kegiatan JUT tersebut dengan memaksimalkan pengelolaan lahan-lahan di sekitar jalan usaha tani dibangun. Contoh misalnya mungkin ada program pengadaan bibit di area lahan yang dilewati jalur jalan usaha tani yang dibangun oleh pemerintah daerah. Selanjutnya kita akan coba melihat kembali evaluasi RKPDes dan APBDes desa tahun-tahun sebelumnya. Ini ada 3 skenario. Yang pertama, kita coba mereview dokumen RKPDes tahun-tahun sebelumnya dan dokumen APBDes tahun-tahun sebelumnya. Ini menjadi menarik. Kemudian kita sangat berharap kawan-kawan tim penyusun coba mendeteksi secara rinci kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada kegiatan yang sudah tidak maksimal lagi dikembangkan, atau ada kegiatan yang tidak maksimal pemanfaatannya. Ini coba dibedah kembali, kemudian dimasukkan pada form rancangan RKPDes tahun 2023 untuk dimaksimalkan pemanfaatannya. Contoh misalnya ada kegiatan bantuan pemberian katinting. Nah, biasanya setelah kawan-kawan nelayan menerima bantuan tersebut, terkadang ada spesifikasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga ini menjadi tidak maksimal untuk dimanfaatkan. Nah, hal-hal seperti ini coba direview kembali, dan ini bisa dianggarkan untuk di tahun 2023 untuk memaksimalkan fungsi dari katinting yang sudah pernah diberikan kepada masyarakat. Kemudian remuk stunting, ini perlu kembali direview bantuan-bantuan apa yang berkaitan dengan pencegahan dan penurunan angka stunting. Misalnya ada pembangunan WC misalnya untuk keluarga yang 1000 HPK. Mungkin dicek kembali apakah WC tersebut masih maksimal penggunaannya, misalnya sumber air, kemudian pemanfaatan dan seterusnya. Kalau ini kemudian belum maksimal, maka dimaksimalkan kembali untuk penggunaan di tahun 2023. Selanjutnya revitalisasi BUMDes. Nah, kita tahu bersama bahwa BUMDes selama ini belum terlalu maksimal menjadi sumber kegiatan ekonomi di desa. Maka diharapkan dengan kegiatan revitalisasi kita bisa menemukan kira-kira usulan-usulan atau kegiatan apa yang berkaitan dengan memaksimalkan kegiatan revitalisasi BUMDes di tingkat desa. Selanjutnya kita masuk di pencermatan RPJMDes. Untuk pencermatan RPJMDes kita fokus di matriks, yang dimana di situ dibeda 6 tahun sesuai masa jabatan kepala desa, nanti disesuaikan sesuai dengan tahun berjalan. Fungsi dari pencermatan RPJMDes ini coba direview kembali kira-kira dalam kolom matriks di tahun pertama, kedua, ataupun tahun selanjutnya, itu coba dilihat kembali apakah tahun yang sudah lewat atau tahun yang akan datang, dilihat kembali untuk memaksimalkan fungsi dari
program yang termuat dalam matriks dokumen RPJMDes tersebut. Setelah itu, kawan-kawan tim penyusun coba melihat aplikasi yang berkaitan dengan rekomendasi IDM dan rekomendasi SDGs. Ini coba dibedah kembali, kira-kira urgensi yang bisa dilakukan sesuai dengan kewenangan desa, kegiatan apa yang berkaitan dengan rekomendasi IDM dan SDGs tersebut. Dari sejumlah usulan yang ditemukan oleh tim penyusun, melalui poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat, selanjutnya tim penyusun akan memformula dalam bentuk form rancangan RKPDes menjadi bahan persentase di forum musrembang desa. Di mana di forum musrembang desa akan didiskusikan berkaitan dengan prioritas usulan yang akan dianggarkan di APBDes dan yang akan diusulkan di APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN. Ya, demikian kawan-kawan inspiratif penjelasan berkaitan dengan mekanisme penyusunan rancangan RKPDes ini. Kita sangat berharap kemudian ini bisa menjadi rujukan kita dalam rangka memaksimalkan peran-peran tim penyusun untuk menjaga kualitas perencanaan kita di tahun 2023. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif.